Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas matematika bersama Ustazah Heni dalam materi bangun ruang sisi data. Ya, Saleh dan Salihah, alhamdulillah kita masuk ke bagian baru yaitu bangun ruang sisi datar. Nah, di bangun ruang sisi datar kita akan membahas apa saja? Di bangun ruang sisi datar yang akan kita bahas yang pertama adalah tentang unsur-unsurnya, kemudian jaring-jaring, dan luas dan volumenya. Nah, bangun ruang apa saja sih yang akan kita bahas? Yang pertama adalah kubus, yang kedua adalah balok, prisma, dan lunas. Nah, pertemuan pertama kita akan membahas kubus, unsur-unsur, luas, dan volume serta jaring-jaringnya. Kemudian pertemuan kedua kita akan membahas tentang balok, unsur-unsur, jaring-jaring, dan luas volumenya. Pertemuan ketiga kita akan membahas tentang prisma, unsur-unsur, jaring-jaring, luas, dan volumenya. Kemudian limas di pertemuan keempat, unsur-unsur, jaring-jaring, dan luas dan volume. Yang pertama kita akan membahas tentang kubus. Bagaimana bentuk kubus? Kubus itu biasanya box-box, dus-dus ya, banyak yang berbentuknya itu kubus. Nah, unsur-unsur kubus ini terdiri dari titik, rusuk, bidang, diagonal ruang, dan bidang diagonal. Kita lihat, nah seperti inilah bentuk dari si kubus. Oke, titik sudut kubus adalah titik pertemuan tiga buah rusuk pada kubus. Penamaan kubus diurutkan mulai dari titik sudut sisi alas dan sisi atapnya dengan menggunakan huruf kapital. Jumlahnya ada 8 titik. Kita lihat. Nah, ya. Jadi ini adalah titik sudut A, titik sudut B, titik sudut C, titik sudut D, titik sudut E, titik sudut F, titik sudut G, dan titik sudut H. Oke, kemudian setelah tadi kita membahas titik sudut, kita masuk ke unsur yang kedua, yaitu rusuk. Rusuk kubus adalah garis perpotongan dua sisi kubus. Nah, yang mana maksudnya? Nah, ini ya. Nah, ini rusuk, ini juga rusuk, itu rusuk, ini rusuk, ini juga rusuk ya. Gitu. Nah, rusuk itu ada 12 buah, yang mana aja? Di alas ada AB, BC, CD, dan AD. Kemudian di atap ada EF, FG, GH, dan EH. Ini atap EH harusnya, bukan AH. Ini EH harus. Nah, sedangkan untuk rusuk tegak ada AE, BF, CG, dan DH. Yang mana AE yang ini, BF yang ini, CG yang ini, ada DH yang ini. Ya. Jumlah rusuk seluruhnya itu ada 12, berarti tadi di atap ada 4, di alas ada 4, dan sisi tegaknya juga ada 4 ya. Jadi jumlah rusuknya itu ada 12 buah. Nah, sedangkan jumlah panjang rusuk keseluruhan itu misalkan kubus ini tuh panjang rusuknya itu keseluruhan ada berapa senti sih? Kita tinggal 12 dikali R. R itu berarti rusuk tadi ya. Jadi 12 dikali R karena rusuk dalam kubus itu sangat panjang. Kemudian ada bidang kubus. Nah, apa itu bidang kubus? Seluruh bidang atau sisi pada kubus berbentuk persegi. Jadi semua bidang itu berarti sisi bangun datar yang membangun si kubus ini. Nah, semuanya itu berbentuknya persegi. Perseginya pun sama panjang keseluruhannya. Yang mana saja? Kita lihat ya. Nah, ada di sisi atap dan di sisi alas, atas atau bawah atau atap dengan alas boleh, dia saling sejajar, yaitu bidang ABCD dengan EFGH. Jadi yang ini ya. Nah, ABCD dengan EFGH ini. Nah, ini baru dua nih ya, segi empatnya atau perseginya. Kemudian sisi depan dan belakang, yaitu ABEF dengan CDGH atau DCGH boleh. Sisi kanan dan kiri, nah ada ADHE dan BCGH. Gitu. Jadi keseluruhan ada 6 bidang persegi yang semuanya itu sama panjang, atas bawah, depan belakang, kiri kanan gitu. Nah, setelah kita membahas unsur dari
bidangnya, kita akan membahas tentang diagonal sisi pada bidang. Nah, bidang diagonal sisi itu apa sih? Adalah diagonal yang terdapat pada sisi kubus. Nah, kita lihat ya. Nah, misalkan garis E ke B, garis A ke F, kemudian garis E ke G, garis F ke H, garis A ke C, B ke D. Ya, dia merupakan nah, ini dinamakan dengan diagonal sisi, begitu ya. Nah, ada berapa banyak diagonal sisi yang bisa terbentuk dari sebuah kubus? Ada 12 ya. Oke, kemudian nah, seperti ini tadi yang 12 diagonal sisi yang Ustazah maksud. Oke, cukup lah ya. Bagaimana cara menghitung diagonal sisi? Menghitung diagonal sisi, nah kita perhatikan di sini diagonal sisi. Misalkan kita ambil salah satunya adalah AF. Kemudian A ke B itu dia rusuk ya, B ke F juga dia panjang rusuk. Nah, antara AB dengan F dia membentuk apa? Membentuk segitiga siku-siku. Maka akan berlakulah Pythagoras ya. Nah, seperti ini kalau dihitungannya, atau kita bisa langsung saja menggunakan menghitung panjang rusuk kubus itu otomatis. Jadi panjang rusuk pakai akar 2 aja di belakangnya itu sudah menjadi panjang diagonal sisi ini gitu. Jadi kalau ditanyakan berapakah panjang AF, ya kita lihat di sini si rusuknya itu nanti di soal berapa panjangnya gitu ya. Kalau panjangnya dia 7 cm berarti itu otomatis diagonal sisi itu 7 akar 2 gitu. Oke, kemudian setelah diagonal sisi ada yang namanya diagonal ruang. Nah, apa itu diagonal ruang dan apa perbedaannya dengan diagonal sisi? Kita lihat dulu diagonal ruangnya ya. Adalah diagonal yang menghubungkan dua titik sudut tidak sebidang yang saling berhadapan. Jadi dia nyebrang dari ruangan, diagonalnya. Diagonal itu miring pastinya kan. Nah, jadi banyak diagonal ruang, ada berapa tuh? Nah, ya yang terbentuk ada 4 ya. Nah, yaitu SU, kemudian coba kita lihat satu-satu ya. Nah, dari S ke U, kemudian dari T ke R, dari P ke V, kemudian dari W ke Q. Jadi total ada 4 diagonal ruang. Nah, apakah semuanya sama panjang? Pasti. Kenapa? Karena semua rusuk pada kubus itu sama panjang. Nah, seperti ini kira-kira ya, diagonal ruang pada kubus ada AG. Nah, ini kalau tadi kan pakainya kubus PQSR TU VW ya. Nah, kalau ini ABCD CDGH ABFE gitu. Nah, kira-kira seperti inilah bentuk dari diagonal ruang. Nah, sekarang kita lihat bagaimana cara menghitung diagonal ruang. Menghitung diagonal ruang juga sama, membentuk segitiga siku-siku dari siapa dengan siapa. Nah, diagonal ruangnya kan dari W ke Q. Nah, kemudian kita tarik garis dari Q ke S. Q ke S-nya merupakan apa? Diagonal sisi. Kemudian S ke W-nya merupakan apa? Dia merupakan rusuk. Nah, berarti diagonal ruang itu segitiga siku-siku lagi, tapi dibentuknya oleh siapa? Oleh diagonal sisi dan rusuk. Kemudian ditarik garis, dialah diagonal ruang. Nah, mencarinya seperti ini, atau dengan kata lain, kita bisa menentukan diagonal ruang itu tinggal rusuk pakai akar 3. Kalau tadi diagonal sisi itu pakainya akar 2 belakang dari rusuknya. Nah, kalau sekarang diagonal ruang tinggal nambahin akar 3 di belakangnya gitu. Nah, kita lihat deh contoh soal di sini. Jika panjang rusuk kubus 7 cm, maka diagonal sisinya berapa? Kita langsung saja isi ya. Isi sama-sama. Nah, di sini karena diagonal sisi tadi tinggal nambah apa? Tinggal nambah akar 2 di belakangnya, berarti otomatis diagonal sisi itu 7 akar 2 gitu. Kita tinggal pakai akar 2. Nah, 7 akar 2, tinggal nambahin akar 2 di belakangnya. Kalau diagonal ruang, tinggal tambah akar 3 di belakangnya. Jadi diagonal ruang itu 7 akar 3. Nah, tinggal ganti belakangnya sama akar 3 gitu. Gampang kan ya? Nah, jadi ini 7 akar 2 cm, ini 7 akar 3 cm.
Nah, kemudian kalau misalkan panjang diagonal sisinya 6 akar 2 gimana? Kita tinggal kalikan aja, sebenarnya tinggal dikalikan dengan akar 2 di depannya ya. Kita masukkan 6 akar 2. Berarti kan ini harus dikali lagi dengan akar 2 karena akar 2-nya dari rumus tadi harus dikalikan dengan akar 2. Nah, dikali dengan akar 2. Jadi hasilnya 6 akar 4 kan? Sama dengan 6 akar 4. Nah, akar 4 itu sama dengan 2 kan? Jadi hasilnya itu 6 dikali 2 berapa? Jadi 6 akar 4-nya itu 2. Jadi 12 cm. Nah, kalau diagonal ruangnya ya tinggal 6 akar 2 dikalinya sama akar 3. Ini dikalikannya dengan akar 3. Tidak dengan akar 2 ini. Nah, sama dengan 6 akar yang dikalikannya akar 2 dikali akar 3. 6 akar 6 jadinya. Nah, seperti ini cukup lah ya, 2 contoh saja, yang lainnya tidak usah. Kita coba. Oh, seperti itu. Insya Allah sudah dipahami ya. Pokoknya kalau misalkan diagonal sisi dia tinggal nambah akar 2 di belakangnya. Kalau diagonal ruang tinggal nambah akar 3 di belakangnya, ditambahnya itu maksudnya jadi kali ya dengan yang sebelumnya. Nah, setelah kita membahas diagonal ruang, panjang diagonal ruang, panjang diagonal sisi, nah kita sekarang masuk ke bidang diagonal. Yang tertukar ya karena diagonal ruang itu kadang disebut juga dengan diagonal bidang. Nah, sedangkan ini bidang diagonal kebalikannya, dan ini bukan garis bentuknya tapi sebuah bidang. Nah, seperti ini contohnya. Dia melalui 2 rusuk yang saling sejajar tapi tidak terletak pada satu sisi. Biasanya si bidang diagonal ini dibentuk oleh 2 diagonal sisi. Nah, diagonal sisinya itu PR dengan TV. Nah, kemudian rusuk TP dengan VR gitu. Nah, semuanya itu ada 6 di kubus. Nah, kita lihat. Nah, ini bidang diagonal yang bisa dibentuk oleh kubus. Oke, sekarang bagaimana cara menghitung luas bidang diagonal? Luas bidang diagonal bisa langsung kita cari dengan rumus S pangkat 2 akar 2. Nah, jadi jika panjang rusuk kubusnya 7 cm, maka luas bidang diagonalnya berapa tuh? Ya, kita otomatis aja hitung. 7-nya dipangkatkan 2, berarti kita tulis di sini 7 pangkat 2. Oke, 7 pangkat 2 tinggal pakai akar 2 di belakangnya. Nah, akar 2 sama dengan 7 pangkat 2 berapa? 49. Terus akar 2-nya terus aja akar 2. Gitu. Nah, jadi luas bidangnya itu 49 akar 2 cm persegi. Ya, cm persegi. Oke, seperti itu. Ya, semua udah paham ya. Nah, itu cari luas bidang diagonal. Nah, sekarang kita akan membahas tentang jaring-jaring kubus.
Seperti apa itu jaring-jaring kubus? Nah, jaring-jaring kubus itu polanya bisa seperti ini, bisa seperti ini. Nah, pokoknya ingat-ingat aja begini ya. Jadi kalau kalian membuat jaring-jaring kubus, bagaimana caranya sih jaring-jaring ini bisa membentuk kubus? Nah, kalian bisa memilih pola mana yang akan kalian buat, dan insya Allah ini bisa menjadi sebuah kubus. Nah, ya, kita langsung saja ke luas permukaan kubus ya. Jadi luas permukaan kubus itu rumusnya 6 kali S pangkat 2. Kenapa bisa 6 kali S pangkat 2? Karena seperti yang kita ketahui bahwa kubus ini dibentuk oleh 6 persegi yang sama panjang, otomatis luasnya juga sama besar. Nah, kita lihat ya. Sini ada 6 persegi panjang, 6 persegi. Nah, ini S kali S juga kan, rumus luasnya semuanya juga S kali S. Ada berapa persegi nih? Ada 6 perseginya, berarti ya tinggal 6 dikali S kali S. Kenapa S kali S? Karena semuanya sama panjang gitu. Jadi, nah alasan ini kenapa ada 6 dikali S pangkat 2. S pangkat 2 itu rumus dari luas perseginya. Kenapa ini 6? Karena di dalam kubus itu ada 6 persegi yang sama besar, yang sama panjang. Gitu, ingat-ingat ya, rumus luas persegi panjang itu 6 S pangkat 2 dari mana? Dari dasarnya. Oke, kemudian ada volume kubus. Rumus volume untuk kubus ini atau sebagian besar dari bangun ruang itu luas alas dikali tinggi. Nah, sekarang luas alasnya itu apa? Alasnya itu ABCD. ABCD itu berbentuk apa? Persegi kan. Nah, rumus luasnya apa? S kali S. Jadi tingginya bisa FB, bisa CG, bisa HD, bisa AE. Ini dipilih salah satu. Nah, FB merupakan apa? Merupakan sisi juga, rusuk juga. Nah, jadi ini rumusnya bisa S kali S kali S, atau S pangkat 3, atau R pangkat 3 pakai rusuk. Kita langsung ke contoh soal aja biar bisa lebih dipahami, kita sama-sama kerjakan ya. Jadi sebuah kubus memiliki panjang rusuk 12 cm, ditanyakan luas permukaannya. Nah, kita langsung isi saja. Luas permukaannya itu sama dengan, apa tadi rumusnya? 6 dikali S pangkat 2. S pangkat 2. S itu rusuk ya, boleh menggunakan R juga, sama aja. 6 dikali dengan S pangkat 2. S pangkat 2-nya 12 pangkat 2 berarti. Oke, 12 pangkat 2. Nah, sama dengan 6 dikali dengan 12 pangkat 2 berapa? 144. Berapa 144 dikali 6? Kita hitung. Boleh pakai kalkulator saja ya. 144 dikali 6. Ya, 144 dikali dengan 6 sama dengan 864 ya. 864 cm persegi ya. Karena dia luas, kalau luas pakainya itu satuannya persegi. Nah, gitu. Udah selesai. Nah, sekarang kalau volume tadi rumusnya apa? S kali S kali S. Nah, sama dengan S-nya berapa? 12 dikali 12 dikali 12. Sama dengan, kita hitung lagi. 12 kali 12 kali 12 sama dengan 1728 cm kubik. Contoh soal terakhir dari yang ini, lihat ya, lebih angka 3. Nah,
Beginilah cara mencari luas permukaan dan volume ya dari sebuah kubus. Contoh bisa dipahami ya. Nah, sekarang kita lihat contoh yang kedua. Contoh yang kedua itu gimana kalau kubusnya dia tanpa tutup dan memiliki rusuknya 20 cm. Apakah rumus luas permukaannya akan tetap sama ataukah tidak? Nah, kita perhatikan dulu yang ini ya sebentar. Nah, ini menjadi 6 karena di sini ada 6 dari perseginya. 1 dari alasnya, 2 yang kedua atap, kemudian sisi kiri kanan dan depan belakang. Nah, kalau seandainya si kubusnya nggak ada tutup, berarti kan ini 1 perseginya hilang. Nah, anggaplah yang ini gitu hilang. Berarti tinggal berapa? Tinggal 5 kan si perseginya. Nah, otomatis rumus luas permukaannya tidak 6 S pangkat 2 lagi, tapi 5S pangkat 2 gitu. Lihat ya. Contoh ini berarti kita pakai rumusnya itu 5 dikali S pangkat 2. S pangkat 2 sama dengan 5 dikali dengan S-nya itu 20 pangkat 2 sama dengan 5 dikali 400 gitu ya. 5 kali 400, 5 kali 4, 20 tambah 01 jadi 2000 cm persegi. Nah, kalau volume dia tidak berpengaruh ya. Kalau volume tetap luas alas kali tinggi, berarti S kali S kali S. Yes, kali S kali S sama dengan 20 kali 20 kali 20 sama dengan 8.000 cm. Nah, begitu Soleha untuk penghitungan luas permukaan dengan volume. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Kalau masih ada yang kurang dipahami, boleh langsung chat Sadam melalui WhatsApp ya. Tidak ada latihan secara mandiri. Insya Allah nanti kita akan bahas kembali ketika Google Meet berlangsung. Untuk pertemuan berikutnya insya Allah kita akan membahas tentang balok. Terima kasih untuk perhatiannya. See you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.